Jadi yang namanya nyari berkah itu bukan perkara baru. Malah justru yang gak bolehin ngalap berkah justru dia yang bikin perkara baru. Yang gak bolehin nyari berkah justru mereka tuh yang mengatakan perkara bid'ah. Sebab yang namanya ngalap berkah itu adalah perkara sunnah yang sudah dilakukan oleh Abu Ayyub dari sejak awal kedatangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanlah dulu wahai Rasul, sekenyangmu, sesukamu, nanti kami akan ambil sisanya untuk kami makan sekeluarga. Baik ya Abu Ayyub. Nabi makan, nanti Nabi habis selesai makan diambil sama Abu Ayyub. Abu Ayyub kumpul tuh keluarganya semua, baca doa mau makan sambil matanya panjang, bukan ngeliatin daging paling besar tapi ngeliatin di mana bekas tangan Nabi Muhammad. Begitu selesai doa langsung pada rebutan ke bekas tangannya Nabi besar Muhammad. Masya Allah. Satu waktu Abu Ayyub nyuguhin, di situ ada bawang-bawang mentah di makanan hidangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mau dimakan sama Abu Ayyub dan keluarganya, mereka mencari bekas makan, bekas tangan Nabi Muhammad, tidak mereka temukan. Abu Ayyub matur menghadap Nabi Muhammad alaihissalam, ya Rasulullah, kami setiap hari makan, mencari-cari bekas tanganmu dalam makanan kami wahai Rasul, dan kami pun berebut dengannya. Tapi kali ini kami cari bekas tanganmu dan kami tidak menemukannya wahai Rasul. Kata Nabi, iya, saya nggak makan makanan hari ini. Kenapa Rasul? Ada bawang-bawang mentahnya. Ahwa haram? Haramkah itu wahai Rasul? La, kata Nabi, nggak haram. Amma antum fakulu, kalian silahkan makan saja nggak apa-apa. Amma ana fa ana rajulun unaji rabbi, saya adalah seseorang yang selalu bermunajat kepada Allah. Saya malu untuk bermunajat kepada Allah sementara mulut saya bau bawang mentah. Itu baru bawang mentah, belum pete, jengkol. Ustazah, tapi Ustazah ada cara menghilangkan bau pete dengan mudah Ustazah. Apa itu? Makan jengkol. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad alaihissalam tidak pernah mencela makanan sama sekali, bahkan yang paling gak enak sekalipun. Nabi pernah satu waktu masuk ke dalam rumah di jam ghadah, di jam-jam habis selesai sholat duha. Nabi itu suka sholat duha di masjid. Satu-satunya sholat sunnah yang selalu Nabi Muhammad laksanakan di masjid adalah sholat duha. Sholat yang lain bahkan qobliyah, ba'diyah itu Nabi seringnya kerjain di rumah. Nabi sholat duha, kemudian Nabi pergi ke rumah salah satu istrinya. Nabi nanya, halakum min ghadah. Nabi itu nanya, apakah kalian punya makanan hari ini? Kenapa nanya? Karena di rumah Nabi nggak selalu tersedia makanan. Nabi itu di rumahnya nggak selalu punya makanan. Jadi Nabi bukannya minta tolong hidangkan makanan atau yuk kita makan, nggak gitu. Nanyanya halakum min ghadah.
Kata Nabi, apakah kamu punya makanan hari ini? Istrinya bilang, ada Rasul, roti kering, roti gandum yang kering, disuguhin. Nabi tanya lagi, karena kering kan, seret, biasanya suka ada kuahnya gitu. Nabi tanya, hal lakum min idam, kalian punya kuah? Biasanya tuh kalau orang kaya kuahnya kuah daging, kalau orang sedengan kuahnya itu kuah susu gitu. Nabi tanya, hal lakum min idam, kata Nabi, apakah kalian punya kuahnya? Gak punya nih Rasul, illal khal, cuma ada cuka, roti kering dicocol cuka. Itu kayak gimana rasanya tuh, udah kebayang, gak enak pastinya. Kata Nabi Muhammad, hati kalau gitu kemarikan cukanya. Cukuinlah cuka. Nabi Muhammad potek, celupin, dimakan sama Nabi. Potek lagi, celupin. Itu senyum di bibir Nabi Muhammad gak hilang, teman-teman. Karena Nabi faham, beliau makan, yang menciptakan makanan sedang mengawasinya. Yang menciptakan makanan sedang menilainya. Yang menciptakan makanan sedang jadi juri baginya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang selalu dapat berbuat baik dalam segala keadaan. Nih kita nih semuanya nih sama-sama duduknya. Jangan kamu pikir nggak sedang dijuriin sama Allah. Sedang. Kita semua setiap kali hadir majelis maulid, bahkan bukan hanya hadir majelis maulid, dalam hari-hari kita Allah sedang mengawasi, Allah sedang memantau, Allah sedang menjadi juri atas segala perbuatan-perbuatan kita, sadar atau tidak sadar. Nabi Muhammad selalu menyadari itu. Selalu menyadari itu. Karenanya tingkahnya indah, bahkan di saat beliau sedang makan roti kering cocol cuka, senyumnya bahkan tidak hilang dari bibirnya. Istrinya aja yang nyuguhin gak pernah tahu rasanya makan roti cocol cuka. Dia cuma nawarin aja lah, kok nabinya mau. Liatin aja. Nabi makan sampai selesai. Habis selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Makasih ya Allah udah dikasih makan. Makasih ya Allah udah dikasih minum tanpa ada upaya apa-apa dariku. Makasih ya Allah. Istrinya nanya, Rasul, rasanya kayak apa Rasul? Gimana rasanya? Apa jawab Nabi Muhammad? Ni'mal idamul khal. Saya baru tahu lauk paling enak ternyata cuka. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Tingkat syukur tertinggi saudariku sekalian, bagindamu Nabi besar Muhammad. Ini kan kamu bayangin, Allah yang ngasih apa-apa sama Nabi Muhammad tuh senengnya kayak apa sama Nabi Muhammad, cintanya kayak apa sama Nabi Muhammad. Dikasih enak dia syukur, dikasih nggak enak dia syukur, dikasih hal yang menyenangkan, sujudnya lama, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Dikasih sakit sekalipun, alhamdulillah ala kulli hal, makasih ya Allah atas keadaan apapun yang kau tempatkan. Fa innahu Muhammad, beliau adalah orang yang senantiasa menyebut-nyebut nama Allah, memuji-muji Allah dalam segala keadaan. Fayakunu Muhammad, sehingga beliau kemudian menjadi seseorang yang paling banyak dipuja. Allah jadikan beliau
orang yang paling banyak dipuja, sebab beliau adalah orang yang selalu memuji Allah dalam segala keadaan. Bu, Kak, Dek, introspeksi. Dikasih seneng, kurang terus. Dikasih susah, ngeluhnya nggak habis-habis. Siapa yang begitu? Saya. Dikasih rejeki, ngerasanya kurang aja. Ya ampun, kapan sih jadi orang kaya? Ada yang begitu? Padahal berulang kali saya sampaikan kepadamu, saudariku sekalian yang saya muliakan, sesedikit apapun yang Allah kasih cukup, pasti cukup untuk membiayai hidupmu. Akan tetapi sebanyak apapun yang Allah kasih, nggak bakalan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau ingin hidup dalam keadaan tenang, jangan kebanyakan gaya. Betul? Seragam maulid tahun lalu belum lunas. Ada orang bikin seragaman lagi, dia ambil lagi. Ada yang begitu? Mana orangnya? Masya Allah. Nabi Muhammad penuh syukur, saudaraku sekalian. Ngomongnya tuh enak aja dalam segala keadaan. Gimana Allah nggak cinta coba? Lagi mana Allah nih? Maksudnya sama kita nih ya. Kenapa ya? Saya nih punya hajat, punya doa nggak diijabah-ijabah sama Allah. Nah kamu modelannya gitu. Gimana Allah nggak cinta sama Nabi Muhammad? Nabi begitu modelnya. Dikasih roti sama cuka aja disyukurin sama Nabi Muhammad. Apalagi dikasih yang enak-enak, subhanallah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lisanun malih. Lidah Nabi Muhammad, lisan Nabi Muhammad selalu berkata manis. Selalu menyenangkan untuk didengar, selalu enak aja. Termasuk ucapannya sama semua orang. Masya Allah, Masya Allah. Nabi itu sama istrinya Khadijah. Nabi bilang begini, ruziktu hubbaha. Allah menganugerahi aku rasa cinta kepada Khadijah.